Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itmamul haji wal umrah, tentang menyempurnakan haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, sempurnakan olehmu semua, al hajja, manasik haji, wal umroh, dan manasik umroh. Bedanya haji dengan umroh itu pada wukuf. Rukunnya semuanya sama. Haji umroh sama-sama harus niat ikhram. Haji umroh sama-sama harus ada tawaf. Haji umroh sama-sama harus ada sa'i. Haji umroh sama-sama harus ada cukur tahallul. Cuma bedanya kalau haji plus wukuf di Arafah. Makanya Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah, selainnya sama dengan umroh. Dulu beberapa teman-teman LDII, moga-moga sekarang sudah berubah, berpendapat dan agak salah paham, dikiranya haji itu cukup wukuf tok, enggak perlu yang lain-lain. Alasannya haji itu wukuf di Arafah. Padahal yang dimaksud Nabi bersabda haji itu wukuf di Arafah, karena wukuf itulah yang membedakan haji dengan umroh. Jadi ya tetap saja wukuf, terus ada ikhram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Jangan wukuf tok. Halo. Bocah SMP aja turu. Aja terbiasa ngono Cah. Ayo. Timpet. Jika kalian dihalangi dalam perjalanan, terlanjur niat ikhram, ternyata enggak mungkin lanjut ke Mekah. Sebab misalnya di Mekah ada banjir bandang, enggak mungkin terlanjur niat ikhram. Di perjalanan ada perampokan, enggak mungkin dilanjut kadung niat ikhram. Itu namanya uhsirtum, masdarnya ihsor. Fa'in uhsirtum, jika kalian terhalang, enggak bisa lanjut ke Mekah, kadung niat ikhram, maka wajib menyembelih dam berupa kambing. Istaisaro, yang sekiranya mudah, enggak usah mahal-mahal. Minal hadi, yakni dam. Beli kambing, disembelih di tempat, niatnya menyembelih dam. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut. Itu kembali perhatikan bagaimana itu terlanjur niat ikhram, enggak mungkin dilanjutkan perjalanan karena ada perampokan. Ya di tempat itu kamu menyembelih kambing, niatnya menyembelih dam. Baru setelah itu cukur tahallul di tempat. Tahallul dini, belum tawaf, belum apa, tapi tahallul karena ada halangan. Setelah itu baru dinyatakan lepas dari haji, lepas dari ikhram. Jangan kalian keburu mencukur rambutmu, hatta yablughal hadyu, sehingga kambing dam itu maridon au bihi adam mir ra'sih fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk.
Faman barang siapa karena ada minkum di antara kamu semua maridon sedang sakit atau bihi menimpa orang itu adzan gatal-gatal mirrosihi di bagian kepalanya gatal-gatal digaruk-garuk rambutnya brodol padahal ikhram enggak boleh mencabut rambut ya enggak bisa ditahan atau terpaksa borokan rambutnya sirai dicukur rambutnya padahal lagi ikhram fa fidyatun maka wajib bayar fidyah wajib bayar denda min siyamin berupa puasa fidyah ini puasa di 3 sok itu 7 kilo setengah. Dibelikan beras di sana, serahkan pada anak-anak Madura, anak-anak mukim mahasiswa yang di sana itu. Mereka butuh duit. Mereka butuh beras, niat membayar denda karena mencukur rambut sebelum tahallul. Au nusuk atau menyembelih dam, beli kambing, disembelih niatnya, bayar dendanya mencukur rambut. Fa'idha amintum, jika kalian dalam keadaan kondisi aman, niat ikhram, perjalanan aman, alhamdulillah bisa nyampe ke Mekah, ini umroh dulu, kemudian haji, namanya tamattu'. Fa'idha amintum, jika kalian aman, berarti perjalanan lanjut sampai Mekah, haji beneran ini. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, maka barang siapa bertamattu'. Bertamattu' itu dari kata-kata mut'ah, enak. Kenapa disebut enak? Kalau umroh dulu, nyampe ke Mekah, segera tawaf, sa'i, cukur, tahallul, udah setelah itu boleh pakai sarung, boleh pakai celana, enak. Terus kumpul istri juga boleh. Baru nanti ikhram lagi, setelah tanggal 9 atau tanggal 8 akan wukuf. Itu enaknya kalau umroh dulu. Kalau haji dulu, zaman begitu sampai Mekah, tawaf kudum. Terus habis itu sa'i. Terus saja berbaju ikhram hanya 2 lembar itu. Sampai kapan? Sampai hari wukuf. Terus berbaju ikhram. Enggak boleh ngetok kuku, enggak boleh nyukur rambut, enggak boleh wangi-wangi, enggak boleh kumpul istri. Lalu setelah wukuf, malamnya di Muzdalifah, besok paginya di Mina melempar jumroh Aqobah, baru cukur tahallul, boleh ganti celana, baju, dan yang lain-lain. Soro kalau haji dulu itu. Baru setelah itu terus nanti malamnya mabit, besoknya pada durung lempar, malamnya mabit lagi, besoknya pada zuhur lempar, tanggal 12 itu. Langsung ke Mekah, tawaf ifadah, enggak usah sa'i, karena setelah tawaf kudum dulu sudah sa'i, selesai sudah. Baru itu namanya boleh kumpul istri, berhari-hari. Untuk yang kloter pertama, kalau dia haji dulu, harus kayak begitu, berpakaian ikhram terus, enggak boleh nyukur rambut, enggak boleh wangi-wangi, enggak boleh kumpul istri. Itu sampai kira-kira 25 hari. Yang kloter pertama, saworo mas. Yang enak itu, nyampe ke Mekah niatnya umroh. Nyampe ke Mekah, tawaf, sa'i, cukur, selesai. Kapan pakai baju ikhram lagi? Nanti tanggal 9, ketika akan niat haji terus wukuf. Makanya umroh dulu baru haji, itu masuk kategori enak, tamattu. Barang siapa enak-enakan bertamattu, apa bertamattu enak-enakan? Umroh dulu, selesai umroh bisa ganti celana,
kumpul bojo juga boleh, ngetoki kuku juga boleh. Ngerti ya? Itu namanya tamattu. Faman tamatta'a, barang siapa bertamattu, enak-enakan, dalam bentuk apa enak-enakan? Bila umroti dengan umroh dulu, ilal haji, baru kemudian haji, kena denda wong enak-enakan, menyembelih kambing dam. Nah, cuma praktek dam itu agak sembrono. Denda itu dibayar setelah Anda melakukan pelanggaran. Benar-benar umroh dulu, hajinya belakangan, barulah itu namanya sampean kena denda. Bayar duit, dibelikan kambing, disembelih, ini nyembelih dam saya. Fardhul lillahi ta'ala. Nah, KBH kepingin mengumpulkan duit banyak. Jamaah hajinya langsung di Indonesia ditarik duit 4 juta sebagai duit dam. Padahal yang bersangkutan di sana belum tentu kena dam. Karena yang kloter akhir, berangkat terakhir, itu haji dulu enggak berat-berat. Nyampe Mekah itu sekitar tanggal 6. Kalau dia niat haji dulu, hanya berbaju ikhram kayak begitu 2 hari atau 3 hari, sudah wukuf. Enggak soro nemen. Nah, orang mikir-mikir timbang bayar dam 4 juta, mending bukan umroh dulu tapi haji dulu. Nah, sayangnya KBH langsung narik dam, dikumpulin duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bertamattu, enak-enakan, dengan cara berumroh dulu baru haji, maka wajib dam istaisara yang sekiranya mudah opoma minal hadiyi dari kambing dam. Ini istilah-istilah ayat Quran langsung jadi fikih. Kalau zaman tak maknai minal hadi, hadiah enggak paham-paham. Ya. Langsung tak maknai makna matang. Famalam yajid, barang siapa tidak mendapatkan kambing untuk membayar untuk sembelih dam, terlanjur tamattu, fasyamu salasati ayyamin fil haji, maka wajib puasa 3 hari saat dia masih haji. Niatnya membayar denda kafarat karena umroh dulu. Wasab'atin ditambah 7 hari. Idza raja'tum, ketika kamu sudah pulang, yang 3 hari saat masih di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang, berarti dendanya 10 hari puasa. Denda apa itu? Denda Anda tamattu, umroh dulu baru kemudian haji. Yang enak ya nyembelih kambing. Tilka asyaratun kamilah, itu semua 10 hari kamilatun yang sempurna. Mengapa perlu ada kalimat itu 10? Padahal namanya 3 tambah 7 ya mesti 10. Untuk menepis kemungkinan tafsir. Bisa jadi orang mentafsir begini, bayar puasanya kalau dilakukan saat di Mekah cukup 3 hari. Tapi kalau dilaksanakan ketika sudah pulang 7 hari. Bisa-bisa ada orang menafsiri seperti itu. Ya, makanya tetap perlu ada kalimat jumlahnya 10 mas. Tilka asyaratun kamilah. Nah gitu. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Haji tamattu kena denda, kena dam, atau puasa 10 hari, itu adalah bagi orang lam yakun kang ora ono ahlu keluarganya hadiril masjidil haram, berdomisili, bermukim
di tanah suci Mekah, berdomisili di dekat Masjidil Haram. Kalau penduduk Mekah sendiri, itu tempat mikotnya ya rumahnya. Karena tempat mikotnya rumahnya, maka dia umroh dulu, baru kemudian haji. Nggak kena jam. Kenapa nggak kena jam? Orang Mekah umroh dari rumah ya memang mikotnya. Nanti pas haji, mikot dari rumah ya memang mikotnya. Tak ulangi, orang Mekah mau ikhram umroh dari rumah memang itu mikotnya. Mau ikhram haji dari rumah itu juga memang mikotnya. Jadi orang Mekah mau ikhram dulu, umroh dulu baru haji, nggak kena jam. Kenapa nggak kena jam? Karena baik ikhram haji atau umrohnya semuanya dari mikot. Mikotnya mana? Ya rumah itu bagi penduduk Mekah. Nah, orang Indonesia perjalanan hajinya mikot dari Jeddah atau mikot dari Madinah. Yang di Madinah dulu mikotnya sebab dia mikot umrohnya, ikhram umrohnya dari mikot, ikhram hajinya juga dari mikot, nggak kena jam. Nah, jadi orang tamattu itu kena jam bukan semata-mata karena tamattunya. Orang tamattu kena jam karena niat ikhram hajinya dari Mekah. Padahal dia bukan penduduk Mekah. Andai dia kemarin zaman ikhram umrohnya dari mana? Jeddah. Mau haji, kembali ke Jeddah untuk ambil mikot. Ya nanti nggak kena jam. Cuma harga perjalanan ke Jeddah lagi balik, ya sama dengan harga membeli kambing, Mas. Padha rugi ini. Kalau dianggap rugi. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah olehmu, sungguh Allah zat yang benar-benar syadidul iqab, berat hukumannya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ikhram haji itu hanya di bulan Ramadan, terus niat ikhram haji nggak bisa. Jadi haji kan sulit, tapi umroh gampang. Kemudian zaman berangkat sejak Ramadan, umroh. Habis itu nggak mau pulang, ngapain kamu nggak pulang? Saya sudah niat ikhram haji. Ya, tetap nggak bisa. Ikhram haji itu bulannya tertentu. Dimulai dari bulan Syawal, sudah boleh ikhram. Nah, maunya kadang orang nakal-nakal itu, biar nunggu haji nggak usah bertahun-tahun, sementara Ramadan kan boleh umroh, boleh umroh Ramadan. Nah, dia setelah umroh Ramadan nggak pulang, langsung ikhram haji. Loh, kamu ini bagaimana wong belum Syawal kok sudah niat ikhram haji. Itu. Famang faradha, sekali lagi al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu niat ikhramnya hanya di bulan-bulan tertentu. Enggak bisa sepanjang tahun. Famang faradha fihinnal hajihinna, di bulan-bulan itu al-hajja niat haji, berarti menyatakan niat ikhram, ya selama mulai dari niat ikhram sampai tahallul, kalau kamu niat ikhramnya mulai Syawal, ya 2,5 bulan, Mas. 2,5 bulan itu nggak boleh apa? Fala rafasa, nggak boleh kumpul istri, nggak boleh jima. Mulai dari niat ikhram sampai tahallul kemeng. Apa kemeng? Gade wong Madura
Kadang gampang engkel-engkelan, ngempet angel, Mas. Bocah SMP jangan ngantuk temenin jane. Tahajudmu itu pirang jam. Belajar dah, belajar. Belajar melek tuh. Fil haji, ketika haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma apapun taf'alu yang kalian kerjakan, min khairin yakni kebaikan, ya'lamhullah. Ya'lamhu maka mengetahui kebaikan itu, Allahu Allah. Ini dia ambil ikhram panjang, dari Syawal sudah ikhram. Ngapain yang dilakukan? Wukuf ya masih nunggu 9 Dzulhijjah. Ya. Tawaf haji belum bisa dilakukan sebelum wukuf. Sa'i enggak bisa dilakukan sebelum kono dalam keadaan berbaju ikhram ikut-ikut ngaji di Said Maliki. Sambil menunggu manasik datang. Itu Anda selama sudah niat ikhram berusaha melakukan kebaikan yang sifatnya inisiatif pribadi. Ya tetap ada pahalanya. Jangan disebut bid'ah, Mas. Mana dalilnya setelah ikhram mengaji khataman Quran? Mana dalilnya setelah ikhram mengaji Ihya Ulumuddin? Mana dalilnya setelah ikhram mengaji khataman Bukhari di Said Maliki? Bid'ah ini enggak ada dalilnya. Siapa bilang bid'ah? Itu kebaikan yang Anda lakukan atas kehendak sendiri. Gitu loh. Namanya tatawu, bersukarela boleh. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Wa tazawwadu, dan bawalah olehmu bekal. Ini kalau di tafsir Jalalain, dahulu beberapa orang Yaman, itu haji itu nekat aja. Melarat-melarat berangkat haji. Di Mekah untuk mencukupi hidup, ngemis. Ini pemandangan sungguh yang tidak baik. Merusak citra Islam, kok ngemis. Minimal merusak citra bangsanya sendiri. Lalu diingatkan Quran, haji tapi nggawa sangu aja terlalu nekat. Kecuali lah kalau zaman punya keterampilan. Iso nggawe tempe, iso nggawe opo. Gak sangu, mekur sangu dele 10 kilo. Neng kono digawe tempe. Didol badi tuku dele maneh. Jangan berangkat haji tanpa sangu, tanpa bekal. Watazawwadu. Fa inna khairaz zati taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal adalah at-taqwa yang bisa mencegah kamu dari ngemis-ngemis. Itu makna yang ada di Jalalain. Yang enggak ngerti konteks ayat, memaknainya sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Itu enggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Bahwa konteksnya itu orang dulu, orang Yaman haji enggak sangu. Di Mekah ngemis. Quran merintah sangu, ojo nekat. Seberapa sangunya? Sebaik-baik sangu yang mencukupi, bisa mencegah kamu dari minta. Nah itu makna yang pas sesuai dengan konteks. Kalau tahu-tahu sangu duit Mas, karena sebaik-baik sangu itu ketakwaan. Apa hubungannya kalimat ini dengan sebelumnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ngerti ya? Wattaquni ya ulil albab. Wattaqu, bertakwalah kalian semua ni kepadaku, kepada Allah. Ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai pikiran sehat, mempunyai akal sehat,
ulul albab. Boleh apa enggak selama sambil menunggu wukuf, karena sudah kadung nyampe Mekah niat ikhram bekerja dodol sego, ketambahan sangu, menerima pesanan mengumrohkan orang, nanti dibayar 200 real, lumayan. Boleh begitu. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa, alaikum atas kalian semua. Apa yang tidak dosa? Antabtahu kalian mencari fadlan rizki mirrabbikum dari Tuhanmu. Boleh sambil manasik, sambil melaksanakan ikhram, nganggur-nganggur nyambut gawe. Anak-anak Indonesia rodok nakal. Di sini rokok harganya paling 25.000, sak ceplek. Di sana di atas 100.000. Berangkat haji, bawa rokok sak koper. Bujur nih mas, ada 20 pres. Berarti per koper nih mas, ada 20 pres. Berarti per koper ini 15 juta, 100 koper mas ini. 1,5 miliar mas. Mau bos-bos Madura itu. Mau. Dia ambil 1,5 miliar, dia jual taruhlah 90, sudah laba 15.000 per ceplek. Nah yang membeli mau, daripada membeli 110, ini hanya membeli 90. Abu nyaman deh. Fadlan rizki, anugerah mirrabbikum dari Tuhanmu. Fa'idha afattum min arafatin, jika kalian telah bubar meninggalkan Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah sampai maghrib. Maghrib di Arafah itu Anda jamak takdim dengan isya. Di mana? Di Arafah. Setelah sholat maghrib isya jamak takdim, barulah jalan kaki atau naik bis menuju Muzdalifah. Itu yang dimaksud di ayat ini. Jika kalian bubar meninggalkan, mana ini? Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Apa kegiatan di Muzdalifah itu? Beberapa jam, 2 jam, 3 jam di situ. Zikir-zikir, maca sholawat, maca Quran, sambil nyari minimal 7 batu. Ngambilnya batu di Muzdalifah. Esok harinya pada subuh dilempar di Mina. Dilempar ke Jumroh Aqobah. Setelah itu cukur. Kegiatannya, fadhkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Indal Masy'aril Haram. Di mana? Di Masy'aril Haram. Atau istilah lain, di Muzdalifah. Angin was-was banter, lalu tanpa tenda rotok germes, wes mas, di hati, mana langsung prak wes. Berat. Ibu-ibu enak, jaketan oleh. Bapak-bapak ya mekur kain ikhram 2 lembar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruhu kama hadakum. Ini kama maknanya li. Berzikirlah kamu kepada Allah. Mengapa disuruh berzikir di Masy'aril Haram, di Muzdalifah? Kama hadakum, karena Allah telah memberi hidayah kepadamu. Ya, ka bimakna li. Wa in kuntum min qablihi, wa ini itu bukan kalau, ini in sungguh, aslinya dari inna. Wa in kuntum sungguhlah,
Sungguhlah kalian dulu berada min qablihi sebelum hadakum, sebelum Allah memberi hidayah orang-orang yang sesat. Dulu kamu non-muslim mas, penyembah berhala. Untung Allah memberi kamu hidayah. Syukurilah hidayah itu dengan banyak berzikir ketika kamu ada di Masy'aril Haram. Ketika kamu berada di Muzdalifah. Summa afidu, lalu bubarlah kamu. Bubar dari mana? Dari Muzdalifah. Orang awam ngikut aja. Pada berangkat jam berapa ini? Jam 2. Rame-rame berangkat ke Mina, ikut aja. Itu sakarmu dewe, enggak bisa. Saya enggak mau ikut orang-orang, tak sakarepku dewe. Wong padha rono sampean rono dewe. Akhirnya wong-wong padha teko Mina, kon teko Gasek. Ngawur ae. Kita itu orang luar, bukan orang Mekah, enggak tahu jalan. Jalan menuju Mina itu mana, ngikut aja sudah. Ojo golek jalan dewe. Ini petunjuk Quran. Afidhu min haitsu afadhan nas. Lalu bubarlah kalian dari Muzdalifah min haitsu afadhan nas. Dari jalan orang-orang juga bubar. Dari jalan dan waktu ngikuti orang-orang bubar. Itu. Ngerti? Ikut supir bis aja sudah. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaitum manasikakum, fa idza qadaitum, jika kalian telah menyelesaikan, menuntaskan manasikakum, manasikmu. Gimana tuntasnya? Dengerin. Nyampe di Mina, nunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh di tenda, atau sudah disembelih di tempat lain, baru cukur. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tetap di tenda Mina. Nanti malam mabit. Besok sorenya pada zuhur ngelempar lagi. Ula wusta Aqabah. Malamnya berarti malam 11, malam 12. Mabit lagi di tenda Mina. Besoknya lagi pada zuhur ngelempar lagi. Ula wusta Aqabah. Baru segera meninggalkan Mina menuju Mekah. Sampai Mekah hotel, mandi, wudu, enggak harus berganti ikhram pakaiannya. Menuju Masjidil Haram, tawaf. Namanya tawaf haji, rukun haji ini. Tawaf ifadah. Ifadah itu masdar dari afadah tadi, afatum. Afadah, tawaf bubaran dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Namanya tawaf setelah bubar. Tawaf ifadah. Kalau tawaf ini sah, hajimu sah. Kalau tawaf ini enggak sah, hajimu enggak sah karena rukun haji. Tawaf ifadah, sa'ikah setelah itu? Kalau dulu setelah tawaf kudum Anda sa'i, maka setelah tawaf ifadah enggak usah sa'i. Kalau dulu setelah tawaf kudum belum sa'i, nah sekarang setelah tawaf ifadah sa'i. Setelah sa'i cukurkah? Enggak usah. Karena di Mina kemarin setelah Aqabah sudah cukur. Nah, itulah akhir manasik, tuntas, selesai. Fa idza qadaitum. Jika kalian telah menyelesaikan, di situ itu selesainya. Manasikakum, manasikmu, fadhkurullah, maka berzikirlah kamu kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menceritakan nenek moyangmu. Apa? Selesai haji kan, orang kadang kumpul begini, orang Arab bangga-banggaan. You dari mana? Kami dari Tamim. Tamim itu dulu begini. Kami dari zikir, semangat berzikir gitu dulu. Seperti kamu dulu di zaman jahiliyah,
semangat membangga-banggakan nenek moyang. Fadhkurullah kadzikrikum apa? Aba'akum au asadda zikra, atau zikirmu kepada Allah asadda kelawan luweh nemen dikira kepada Allah. Luweh nemen apane zikron dikiri. Jadi ya tetap saja kebiasaan menceritakan masa lalu. Tapi durasi zikirnya, porsi zikirnya kudu luweh nemen luweh akeh timbang cerita-cerita. Faminan nasi mayaqul, usai haji ndonga sebelum pulang, ono sing ndongane ya Allah sugih, mundak pangkat ya Allah, profesor guru besar, direktor ya Allah, ono sing ngono ndongane, mumpung di Masjidil Haram. Ya, bojo ayu ya Allah. Man ada orang yaqulu yang berucap Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya, ngono tok. Undungane ndonga donya. Ya Allah dagang laris ya Allah, pertanian maju ya Allah, duwe akeh ya Allah, bojo loro ya Allah. Mari haji ndonga sing dijaluk donya. Ada orang begitu. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Akhirat dapat apa? Ya enggak dapat apa-apa. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Wa malau sedangkan tidak ada baginya min kholakin bagian pahala fil akhirati di akhirat. Ning akhirat benar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka-mereka itu baik yang berorientasi duniawi murni atau berorientasi yondonyo yo akhirat. Lahum bagi mereka nasibun ada jatah pahala. Mimma kasabu dari apa-apa yang mereka kerjakan sendiri. Dapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Wallahu sari'ul hisab. Allah zat yang maha cepat menghisab amal. Cepat dari kalkulator, man. Tek. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang jumlahnya bisa dihitung. Tanggal apa? Itu tadi, perhatiin sini. Tanggal 10 selesai ngelempar akobah. Belum segera tawaf, karena nanti malam harus mabit. Enggak bisa tawaf ke Mekah, besoknya harus ngelempar. Enggak bisa tawaf lagi, malamnya mabit lagi. Hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya itu, sambil menunggu itu apa kegiatannya di tenda, Mas? Ngobrol ngalor, ngidul rokokan, ngopi. Arek Indonesia nguniku senengan. Quran menganjurkan, mbok yo berzikir. Makanya ketua kloter, ketua KPIH yang dari NU, pinter membuatkan kegiatan. Di tenda nanti jam 7 pagi kita sholat duha, 8 rakaat. Habis itu kita sholat hajat. Habis itu kita sholat sholat tasbih. Habis itu diajak istighosah. Yang enggak punya tradisi kayak NU, karena dianggapin semua. Padahal perintah Quran suruh berzikir. Di hari-hari yang bisa dihitung itu. Untuk ngisi waktu. Meninggalkan Mina, 10 malam 11 mabit. 11 siangnya ngelempar. 11 malam 12 mabit. 12 siangnya ngelempar 2 hari kan. Langsung ke Mekah. Tawaf ifadah. Boleh. Yang hanya 2 hari tok di Mina, itu namanya nafar awal. Yang nanti malam mabit lagi, 12 malam 13. Besoknya siang ngelempar, itu namanya nafar sani. Ikut bubaran rombongan yang kedua boleh juga. Faman ta'ajjala fi yaumaini, barang siapa
Man ta'akhkhara barang siapa menunda, berarti mundur sehari sampai tanggal 13. Namanya apa? Nafar sani, boleh. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Tapi limanittaqo, bagi mereka yang bertakwa, kadang gaya modus, saya pengen nafar sani. Orang rata-rata nafar awal, mabit malam 13 sudah sepi. Nah sama nakalan, tak mabit sampai akhir. Biasanya wong ayu kari, tak gendak ya. Nakalan. Banyak perampokan, karena sepi. Paling aman ya tanggal 12, sore ngelempar segera menuju Mekah. Kalau setelah ngelempar sama enggak segera menuju Mekah, tambah balik neng tendong, liwet enak-enakan, rokokan, ngopi, sampai maghrib. Ya sama enggak bisa ke Mekah, sudah malam maghrib. Harus mabit malam 13. Kecuali kalau zaman ngelempar pada zuhur, selesai ngelempar jam 3, langsung kepingin menuju Mekah. Tapi berjubel, macet berjam-jam, sampai adzan maghrib belum bisa meninggalkan Mina. Tapi dari awal memang sudah perjalanan menuju Mekah. Yang kayak begini nggak wajib mabit. Lanjut aja menuju Mekah. Tetap nafar awal. Yang harus mabit lagi itu tadi. Sengaja udah balik ke tenda, ngopi, turu. Maghrib rek, nah Mekah ya ora kena. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah kamu, olehmu, bahwa kalian semua adalah tuhsyarun, bakal dikembalikan, dikumpulkan. Tuhsyarun ilaihi kepada Allah. Makanya melakukan apapun harus sesuai dengan ketentuan Allah, sebab kamu nanti akan dikembalikan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan sudahkah sesuai dengan petunjuk Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ini ayat tentang haji itu termasuk rinci dan lengkap. Sholat itu, sholatlah kamu. Enggak dirinci, rukunnya apa, berapa rokaat, sehari berapa kali, enggak ada dalam Quran. Hanya diperintah, aqimus sholat. Sholatlah kamu. Zakat juga gitu. Wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Puasa ya, kutiba alaikumus siam. Rukunnya puasa kayak apa. Tapi kalau haji detail. Manasiknya, wukufnya, di Muzdalifah ngapain, di Mina ngapain, yang boleh dilakukan apa, yang enggak boleh apa, dendanya apa. Jadi ayat yang rinci, itu ayat tentang haji. Hanya sayang, 1000 sayang. Kadang orang itu haji itu dipurih gayane. Padahal kaji rek, mulai cobaan iwak kaji. Abah ya abah. Sing wedok yang ngono, umi wis. Padahal di sana kadang tawafe salah. Saine salah. Ikhrame ya salah. Wukuf enggak ngerti batas start Arafat. Batas masuk Arafat. Nihayat Arafat enggak ngerti begitu. Ya finish Arafat enggak tahu dia. Wukuf ya wukuf tapi di luar Arafah. Namanya ya bukan wukuf wong di luar Arafah. Makanya bagi yang wukuf pengen jalan-jalan, perhatiin ada tanda ditulisi akhir Arafat, nihayat Arafat, bidayat Arafat. Jangan keluar dari batas. Masuk di dalam batas. Dah, muka-muka esok kaji. Sing sregep nyambut gawe. Ya. Iku sing jurusan bahasa Arab itu. Bisa bahasa Arab S1. Berkhidmahlah ke
Kemana-mana sudah, di daerah sampean ada KBH besar, melamar di situ, boleh saya bantu, saya bisa bahasa Arab. Bantu-bantu aja sudah, namanya juga awal. Ngurus-ngurus apa, ya nyatat-nyatat identitas, membukukan, dan segala macamnya. Bantu menterjemah, ngangkuti koper, itu aja sudah. Nanti jamaah haji datang, ikut menyambut, bla bla bla. Ikut begitu terus 10 tahun, lama-lama kan orang pada kasihan. Yang punya KPIH kan ya mikir juga. Anak ini kok tulus banget. Zaman sudah haji nak? Belum, gimana gajinya? Udah, nanti zaman ikut kloter yang tahun depannya. Tugas Anda mendampingi jamaah. Yang begitu enggak usah nunggu 20 tahun. Karena petugas, nyaman. Itu caranya.